Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wicaksono Febriantoro. Dalam pertemuan pertama kali ini kita akan diskusi dan belajar mengenai pengantar barang dalam keadaan terbungkus atau PDKT. Sebelum kita mulai berdiskusi dan belajar bersama, ada dua hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Pertama, apa yang sudah Anda ketahui mengenai PDKT? Yang kedua, mengapa PDKT harus diawasi? Sesuai dengan pasal 1 Permendak nomor 31 tahun 2011 tentang PDKT, sudah dijelaskan mengenai apa itu definisi PDKT. Sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi dipahami saja konsepnya. Ada 3 poin penting dalam pasal 1 ini. Pertama, definisi PDKT yaitu barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup. Yang kedua, mempergunakan harus merusak kemasan atau segel. Ketiga, kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan dalam label. Poin kedua secara lebih lanjut akan dijelaskan melalui pasal 1 ayat 4 Permendak nomor 26 tahun 2017 tentang pengawasan metrologi legal. Apa yang dimaksud dengan merusak kemasan? Merusak kemasan atau segel adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan PDKT. Poinnya yaitu membuka saja sudah disebut sebagai merusak. Berdasarkan definisi tadi, silahkan digunakan untuk memahami beberapa contoh kasus produk-produk yang beredar di masyarakat. Ada batu baterai, ada minyak goreng kemasan, ada minyak curah, ada flash disk. Dari keempat produk ini, mana yang termasuk PDKT dan mana yang bukan PDKT berdasarkan pemahaman Permendak nomor 31 tahun 2011. Sama halnya dengan yang poin 5 lampu, 6 pasta gigi, 7 oleh-oleh, 8 handuk. Silahkan dipahami kembali dari ketiga definisi PDKT. Pertama, barang yang dalam kemasan. Yang kedua, mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel. Yang ketiga, kuantitasnya dinyatakan dalam label. Definisi PDKT sudah dijelaskan, kemudian kita masuk kenapa sih PDKT itu harus diawasi. Tentunya kita semua sudah memahami bahwa barang yang dikemas itu tentunya lebih efektif dan efisien. Kita tidak perlu, penjual tidak perlu mengemas ketika pembeli mau membeli, kemudian tidak perlu menimbang lagi, tapi semua itu sudah langsung dikemas sehingga akan lebih cepat. Pembeli juga akan lebih cepat dalam memilih produk yang diinginkan sesuai spesifikasi dan jumlah atau kuantitas yang diinginkan. Akan tetapi di balik keunggulannya ada peluang kecurangan yang mungkin bisa terjadi dalam hal pengurangan jumlah atau pengurangan isi yang seharusnya diterima oleh konsumen. Sangat jarang sekali yang konsumen yang mau menimbang kembali produk-produk yang sudah dibelinya. Pada intinya pengawasan PDKT bertujuan untuk menjamin kebenaran kuantitas PDKT sehingga tercipta tertib ukur dan tertib niaga, kemudian iklim usahanya menjadi sehat, dan kemudian meningkatnya daya saing para produsen. Pada akhirnya akan memberikan perlindungan bagi konsumen maupun produsen itu sendiri. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa hak konsumen di pasal 4 dari 1 sampai 9. Khususnya di poin 3 kita akan coba lihat dulu, yaitu konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Artinya konsumen berhak menerima informasi yang sebenarnya, yang selengkap-lengkapnya mengenai sebuah produk. Biasanya informasi ini dilengkapkan di dalam label kemasan. Selain mempunyai hak, dalam pasal 5 konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban. Salah satunya yaitu konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Hal ini biasanya terdapat juga dalam labelnya. Secara umum ada beberapa peraturan-peraturan mulai dari OML di peraturan internasional,
Kemudian ada ASEAN Common Requirement di ASEAN yang diadopsi atau diadaptasi melalui beberapa peraturan perundangan. Dalam hal ini kita akan coba lihat mulai dari UUML, kemudian Permendak 31 dan SK Dirjen nomor 26. Bagaimana keterkaitan antara ketiga peraturan tersebut. Dalam UUML tentang PDKT sudah diatur dalam pasal 22 sampai dengan 31. Di pasal 31 dinyatakan dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli semua PDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya 1. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau yang kedua menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22 undang-undang ini. Secara lebih lanjut di pasal 24 dijelaskan bahwa pengaturan mengenai PDKT sesuai pasal 22 dan pasal 23 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Pokok-pokok pengaturan PDKT meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas diatur secara lebih lengkap melalui Permendak nomor 31 tahun 2011. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa juknis pengujian atas kebenaran kuantitas ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam SK Dirjen nomor 26 tahun 2015 diatur mengenai petunjuk teknis pengujian atas kebenaran kuantitas PDKT yang dinyatakan dalam satuan berat dan volume. Baik, jadi tadi sudah kita lihat ya, mulai dari UUML, peraturan secara PDKT secara umum, kemudian secara lebih rinci peraturan pelabelan dan pengujiannya ada di Permendak 31, lebih teknis lagi ada di SK Dirjen nomor 26 dan 22. Jadi berlaku untuk apa saja Permendak 31 tahun 2011 ini? Pada intinya berlaku untuk semua PDKT yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri maupun hanya dikemas saja di Indonesia yang beredar dijual di Indonesia, dikecualikan terhadap PDKT makanan atau minuman yang mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 hari. Dapat dicek melalui expired date-nya. Ya, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan mengenai poin-poin pengaturan pengawasan PDKT meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Terima kasih, silahkan dibaca dan dipelajari kembali khususnya Permendak nomor 31 tahun 2011. Kita akan ketemu lagi dalam sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.